Oke, pemirsa semua, hari ini kita menyaksikan pertandingan Indonesia melawan Vietnam semifinal AFF 2002 leg pertama. Di depan saya sudah ada dua narasumber, satu adalah Bung Unce. Selamat sore Bung Unce. Selamat sore Bung Melvin. Oke, dan satu lagi adalah Pak Agus. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore sama. Oke ya, kita akan bertanya-tanya soal pertandingan sore ini. Kita ke Bung Unce dulu. Ya. Oke, jadi Bung Unce, bagaimana peluang Indonesia sore ini selaku tuan rumah menghadapi Vietnam? Ah, kalau menurut saya, karena ini Vietnam kelihatannya agak lebih kuat dan mereka bermain taktis dan selama ini dari babak pengisian mereka bermain stabil. Oleh karena itu Sintayong harus mengatur strategi yang benar. Karena kelihatan fisik pemain Indonesia tuh menurun jauh. Menurun. Iya. Apa ini karena akibat kanjuruan nih? Jadi liga kan pernah Betul di-stop. sekali, karena Betul. kita terlalu banyak istirahat ya. Mm-hmm. Jadi kelihatannya stamina kita di babak kedua udah mulai kendor. Kebanyakan pemain tuh kram. Ya, jadi kemungkinan sih Indonesia masih punya peluang untuk menang, masih ada. Ya, apalagi Karena kan kita tuan rumah. Tuan rumah dan Ya. kabarnya 40.000 ya penonton nih. Betul, Gitu. karena ada pemain ke-12 penonton itu. Ya. Cuma ya gitu, pertahanan harus jangan terlalu bernafsu untuk menyerang. Menyerang ya. Kita lebih baik menanti dari tengah serangan balik. Nah, itu lebih cakep. Ya gitu. Oke. Ya, Bung. Kita tahan dulu Bung Uce, sekarang kita ke Pak Agus. Oke, Pak Agus. Ya. Kita tahu bahwa sama-sama Vietnam dan Indonesia ini di fase grup tidak terkalahkan, ya kan? Dan ini juga bukan pertandingan pertama Sintayong ketemu Pak Karseong ya. Jadi menurut Pak Agus nih bagaimana nih? Ya kalau menurut saya dari pertandingan pertama di pisan grup lah ya. Sintayong kan belum menemukan format yang benar-benar baku buat dia. Jadi masih selalu coba ganti format, ganti pemain. Nah, mungkin kalau di semifinal ini saya yakin dia udah menemukan format yang pas sebagai cikal bakal timnas yang benar-benar sesuai keinginan dia. Oke. Jadi perkiraan saya Indonesia bisa memenangkan pertandingan. Ya. Nah, kan ada beberapa pemain ya yang peluang bersih tidak ngegol-golin ya kan. Contoh Witan 2 kali ya. Menurut Pak Agus nih gimana nih, pemain-pemain ini kan bukan sekali ini main di timnas. Ya memang satu kendala yang satu persoalan besar buat Sintayong pada perhelatan kali ini memang di finishing touch itu. Nah tapi dia udah janji akan diperbaiki dan saya yakin pemain-pemain yang kemarin melakukan kesalahan-kesalahan yang seharusnya tidak dia lakukan ini sudah bisa, saya yakin sudah bisa diperbaiki format yang memang dia inginkan sekarang ini. Nah, oke, tanpa berpanjang-panjang, satu pertanyaan tolong dijawab ya. Pertanyaannya sama. Indonesia selaku tuan rumah dan ini sistem 2 leg. Seharusnya Indonesia ini seri kah atau kalau menang berapa gol gitu? Gimana Bung Uce? Ini sistem 2 leg ini soalnya. Kalau sistem 2 leg Indonesia tuh harusnya menang. Cuma kalau kemungkinan menang nggak bisa banyak. Paling selisih 1 gol. 1 gol ya, gitu. Itu cukup lah buat Indonesia. Tapi kan berikutnya main di Hanoi ini. Ya, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting kita udah punya bekal. Bekal dulu. Satu gol. Gitu. Nah, begitu. Ya, makasih Bung Uce. Sekarang Pak Agus bagaimana nih Pak Agus nih? Ya prediksi saya 2-0 lah. 2-0 ya, gitu. Ya, karena Indonesia harus benar-benar fight dan harus bisa menang di kandang gitu. Kalau sampai seri ya kesananya agak berat ya. berat. Tapi ini Vietnam kan tahu sendiri jago banget memprovokasi nih, gimana nih? Ya selama itulah kelemahan kita, pemain-pemain nasional kita ini mudah terprovokasi. Pertama, kedua juga individualis. Nah kalau itu bisa diperbaiki, ya saya yakin nih ini udah dievaluasi sama Sintayong, bisa lah itu bisa dievaluasi. Nah kalau Bung Unce gimana nih permainan keras Vietnam nih? Harusnya kita gimana nih ngadepin Vietnam? Kalau saya menilai Indonesia selama ini bermain itu sering takut. Takut dalam arti melakukan pelanggaran. Mereka main keras, Indonesia bisa bermain keras. Dalam arti jangan sampai keras itu mengarah kasar. Menjatuhkan lawan masih jauh dari titik-titik
strategis seperti mau mendekati kotak penalti itu hal yang wajar harus dilakukan Indonesia. Gitu. Iya, kalau enggak itu bola akan mengalir terus bebas. Gitu. Jadi cepet-cepet lah kalau bola di ini udah. Ya, jadi artinya nggak perlu takut juga ya gitu ngeladenin permainan keras mereka ya. Kan biasanya kita harusnya nunggu ketika mereka lawan itu melakukan permainan keras, terus wasitnya bagaimana? Kalau wasitnya langsung tegas ya kita juga hati-hati. Ketika wasitnya biasa saja, kita lakukan yang sama. Jadi jangan terlalu lembek lah. Indonesia mainnya terlalu orang timur ya, Kulon Nuwon. Oke pemirsa, kita sudah dengar bagaimana tadi pendapat dari Bung Uce dan Bung Agus. Kita saksikan laga Indonesia melawan Vietnam. Semoga Indonesia kali ini memang memperoleh kelimpahan dan Indonesia kali ini benar-benar bisa juara, masuk ke final yang ke-7 kalinya dan juara, tidak hanya runner up. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Bung Agus.